Kabupaten Goa, salah satu daerah di Sulawesi Selatan, kaya akan sejarah dan budaya yang masih terjaga hingga kini. Beragam kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun menjadi identitas kuat masyarakat Goa. Mari kita mengenal lebih dalam beberapa kearifan lokal yang masih lestari di daerah ini. Selamat menyaksikan. Pertama, Siri, Napaks, filosofi hidup orang Goa. Siri, Napaks adalah filosofi hidup masyarakat Bugis Makassar, termasuk di Kabupaten Goa, yang mencerminkan nilai-nilai harga diri dan solidaritas sosial. Siri, berarti harga diri, kehormatan, dan martabat. Orang yang memiliki siri, akan menjaga nama baik dirinya, keluarganya, dan komunitasnya. Jika harga diri tercoreng, seseorang wajib mempertahankannya, bahkan dengan pengorbanan besar. Paks dalam bahasa Makassar, atau PSC, dalam bahasa Bugis, berarti kepedulian dan rasa empati terhadap sesama. Nilai ini menekankan pentingnya gotong royong dan kebersamaan dalam menghadapi kesulitan. Filosofi ini mengajarkan masyarakat untuk hidup bermartabat, berani menghadapi tantangan, dan selalu membantu orang lain dalam kesulitan. Sampai sekarang, Siri, Napaks masih menjadi pegangan hidup masyarakat di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, yaitu, Rumah Adat Bala Lompoa. Bala Lompoa adalah rumah adat khas suku Makassar yang menjadi simbol kejayaan kerajaan Goa. Dalam bahasa Makassar, Bala Lompoa berarti, rumah besar, atau istana besar. Rumah ini dulunya merupakan kediaman resmi Raja-Raja Goa dan pusat pemerintahan kerajaan. Sejarah dan fungsi. Bala Lompoa dibangun pada tahun 1936 oleh Raja Goa ke-35, I Manggau Daeng Matawang Karaeng Bontonompo Sultan Muhammad Tahir Muhibudin. Saat ini, bangunan ini difungsikan sebagai museum yang menyimpan benda-benda pusaka kerajaan Goa, seperti mahkota raja atau salokoa, tombak kerajaan, keris dan senjata tradisional, manuskrip dan naskah kuno kerajaan Goa. Arsitektur Bala Lompoa. Bala Lompoa memiliki bentuk rumah panggung, yang merupakan ciri khas rumah adat Bugis Makassar. Struktur bangunan ini memiliki beberapa keunikan. Material utama kayu ulin, yang kuat dan tahan lama. Atap berbentuk pelana, melambangkan kemegahan dan kebesaran kerajaan. Tangga di bagian depan, sebagai simbol keterbukaan terhadap rakyat. Ruang utama yang luas, digunakan untuk pertemuan adat dan upacara kerajaan. Pelestarian dan wisata budaya. Saat ini, Bala Lompoa menjadi destinasi wisata budaya yang menarik banyak pengunjung, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Museum ini sering menjadi tempat pelaksanaan acara adat, seperti aksara kalompoang dan pameran budaya. Bala Lompoa bukan sekadar bangunan bersejarah, tetapi juga simbol kebesaran dan identitas masyarakat Goa yang terus dilestarikan hingga kini. Ketiga, yaitu kuliner khas Songkolo dan Barongko. 1. Songkolo. Songkolo adalah makanan khas dari Sulawesi Selatan, terutama di daerah Makassar dan Goa. Hidangan ini berupa nasi ketan hitam atau putih yang dikukus hingga pulen, lalu disajikan dengan parutan kelapa sangrai dan seringkali ditambahkan dengan lauk seperti ikan asin goreng, telur asin, sambal khas Makassar. Songkolo biasanya disantap sebagai sarapan atau makanan malam. Rasanya gurih dan lezat, dengan perpaduan tekstur lembut dari ketan dan renyah dari kelapa sangrai. Di Makassar, makanan ini juga dikenal dengan nama Songkolo Bagadang karena sering disantap oleh orang yang begadang. 2. Barongko. Barongko adalah kue tradisional khas Bugis Makassar yang berbahan dasar pisang yang dihaluskan, lalu dicampur dengan santan, gula pasir, telur, sedikit garam. Adonan ini kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikukus hingga matang. Hasilnya adalah kue yang lembut, manis, dan beraroma harum. Barongko biasanya disajikan sebagai hidangan penutup atau kudapan dalam acara adat dan perayaan keluarga. Dulunya, barongko adalah makanan bangsawan di kerajaan Goa, tetapi kini menjadi salah satu kuliner khas yang mudah ditemukan di Sulawesi Selatan.
Terakhir merupakan seni tari, yaitu Tari Pakarena. Tari Pakarena, warisan budaya dari Goa. Tari Pakarena adalah tarian tradisional khas masyarakat Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini memiliki gerakan yang anggun dan lemah lembut, mencerminkan kelembutan, kesopanan, dan tata krama wanita Sulawesi Selatan. Asal-usul dan makna, Tari Pakarena berasal dari legenda masyarakat Goa. Konon, tarian ini merupakan bentuk penghormatan kepada para leluhur dan dewa yang dipercaya mengajarkan cara bertani dan hidup harmonis kepada manusia. Kata Pakarena sendiri berasal dari bahasa Makassar, yaitu karena, yang berarti main atau menari. Tarian ini juga menggambarkan filosofi hidup masyarakat Goa. Gerakan lemah lembut yakni melambangkan kesabaran dan ketekunan. Putaran tubuh dan tangan, melambangkan siklus kehidupan. Mata penari yang selalu tertunduk yaitu simbol dari kesopanan dan hormat terhadap orang lain. Busana tradisional, penari mengenakan baju bodo, baju adat khas Bugis Makassar. Dilengkapi dengan kain sarung khas dan hiasan kepala. Jenis tari Pakarena, 1. Pakarena Gantarang, 2. Pakarena Anjoropitu, 3. Pakarena Kipas. Pelestarian dan pertunjukan. Tari Pakarena sering ditampilkan dalam berbagai acara adat, pernikahan, dan festival budaya di Sulawesi Selatan. Hingga kini, tarian ini tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Goa dan sekitarnya. Itulah beberapa kearifan lokal yang ada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kearifan lokal di Kabupaten Goa bukan sekedar tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari jati diri masyarakatnya. Dengan melestarikan budaya ini, kita turut menjaga warisan berharga untuk generasi mendatang. Mari kita terus menghormati dan melestarikan kearifan lokal yang ada.